Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
sungguh mengherankan, sebab ku diraihnya. Tuhan, sedalam samudra, rohnya pun penyanggaku. Oh kasih Tuhan, seceria mawar yang harum dan tak layu. Damainya seperti merpati, setia kita dinaungi. Tuhan ku pegang, hatiku pun senang, sebab ku dikasihi. Damainya seperti merpati, setia kita dinaungi. Tuhan ku pegang, hatiku pun senang, sebab ku dikasihi. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku.
kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains cold, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong. Redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made,
were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa di minggu pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Meskipun di tengah-tengah yang dunia tidak menentu, Tuhan beranugerah pada kita. Kita diberikan kesehatan, kemampuan dan kekuatan, sehingga kita boleh tiba untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang yang ada di rumah maupun yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai ibadah kita hari ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan, meskipun kita tidak bertemu dalam ibadah komunal, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang dan tempat. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa dalam segala sesuatu dan tempat. Mari kita akan pujian dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait-Nya. Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada Ya Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabda
menjadikannya. Musik saja. Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyadari ini semua karena anugerah-Mu kepada kami. Kami manusia berdosa. Kami manusia yang hina Tuhan. Namun Engkau selamatkan kami. Untuk kami diperkenankan untuk datang kepadamu. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah pengatur seluruh alam semesta. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan, supaya baik kami ada di gedung gereja maupun ada di rumah Tuhan, memperoleh berkat dan kehadiran Tuhan dalam kami. Tuntunlah kami Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai dan 9. Ini adalah ayat mas kita minggu ini. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Efesus 2 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, kitalah orang berdosa. Kita tidak layak datang kepada Tuhan. Sangat besar anugerahnya. Jikalau Dia datang memberi kita kesempatan untuk menebus dosa kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan satu pujian dari KPPK nomor 335. Sangat besar anugerahnya. Disembuhkan
cemas, dan kini ku lega. Anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Musik saja. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Bapak Ibu, saya akan bacakan satu ayat untuk pengantar kita melakukan dosa. Yesaya 5 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu, kita bersyukur punya Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Meskipun kita berulang kali melakukan dosa, Dia tidak pernah berhenti mengampuni kita. Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati sejenak. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau selamatkan kami. Kami manusia berdosa Tuhan. Terima kasih Bapa, meskipun berulang kali kami berbuat salah, Kau tidak pernah berhenti mengampuni kami Tuhan. Namun dengan tangan-Mu yang terbuka, Kau selalu merindukan pertobatan kami Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami mengaku segala dosa kami yang kami perbuat selama ini Tuhan. Kami tidak mampu menyembunyikan itu di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah Maha Tahu, Maha Kuasa atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mampu menjalankan perintah-Mu. Kami tidak mampu mengasihi yang harus kami kasihi. Kami seringkali berbuat jahat, pikiran kotor, pikiran curang di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Ya pagi hari ini Tuhan, kami boleh Engkau ampuni. Kau sucikan dan layakkan kami. Dan kami boleh dapat pengampunan daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca Alkitab minggu ini, pertanggapan ya. Kita kembali buka di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Ya. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian ya, di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang janjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah situasi yang sangat mengerikan. Kita menjadi takut, menjadi gentar menghadapi situasi saat ini. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 48 ayat 5 berkata, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jemaat Tuhan, mari kita yang satu pujian lagi kepada Tuhan dari KPPK nomor 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau Maha Kuasa, tangan-Mu memegangku. Roti surga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku, pancarlah sumber air hidup, agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu, agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku.
Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia, ku mau puji Tuhanku. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Guru Injil Suparman. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa semua apa yang kita punyai hari ini adalah anugerah Tuhan. Bila kita memperoleh semua yang kita dapatkan, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan satu pujian, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya. Dia berikannya pada kita, semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena
kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya. Diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya. Diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. 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 Kami persilakan kepada hamba-Nya, Guru Yusuf Pamantunya firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini, Tuhan terus memelihara kami. Sungguh berkat-Mu yang melimpah kami nikmati hari demi hari ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk duduk diam di hadapan Tuhan, menikmati sabda-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, Roh Kudus yang membimbing, menuntun kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan melalui firman-Mu dan semakin mencintai Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 28. Sekali lagi nats perenungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 28. Saya akan membacakannya bagi kita dari sini. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang,
tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sungguh sangat menarik, yaitu conditional love atau kasih cinta yang bersyarat. Bapak, Ibu, Saudara, berkenan dengan bulan-bulan ini di mana kita merayakan kasih sayang, meskipun kasih sayang kita berikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita tidak dibatasi oleh hari tertentu, tidak dibatasi oleh bulan tertentu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta yang bersyarat memanglah sangat tidak menyenangkan. Bahkan bisa disebut ini bukanlah cinta. Ketika seseorang mencintai kita secara kondisional, karena kondisi tertentu, berarti mereka memberikan suatu syarat, menetapkan suatu batasan dan aturan terhadap cinta yang akan mereka berikan kepada kita. Ketika seseorang memberikan cinta atau mencintai seseorang, mencintai kita, berarti apa yang dia lakukan, semua yang dia lakukan terhadap kita adalah memiliki tujuan tertentu yang mungkin akan ia dapatkan untuk memuaskan keinginannya sendiri atau yang telah ia dapatkan karena ia merasa puas. Saudara, cinta yang bersyarat ditandai dengan mengharapkan suatu keuntungan, baik secara emosional, secara materi, dan lain sebagainya. Makanya kita sering dengar, ada juga di lagu-lagu yang dinyanyikan bahwa ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, ketika kita merasa sudah berkecukupan, sudah merasa kaya, semua orang bahkan yang tidak kita kenal menganggap kita saudara. Tetapi ketika kita berada di titik terendah kehidupan kita, bahkan keluarga kita pun tidak menganggap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta bersyarat seringkali lenyap bersama dengan masa-masa sulit. Kita bisa menamakan ini adalah kasih atau cinta yang musiman. Karena misalnya keluarga, teman, kerabat, orang-orang yang terdekat dengan kita merasakan kehangatan relasi cinta kasih hanya di saat-saat tertentu. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita suatu hal yang begitu penting, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengajar kita melalui suatu kisah antara orang tua dan anak, yang dimana relasi mereka bangun dengan cinta berdasarkan kondisi tertentu atau cinta yang bersyarat. Yang dikatakan di sana, Ishak sayang kepada Esau, sementara Ribka kasih kepada Yakub. Mari kita renungkan bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara. Anak kembar yaitu Yakub dan Esau pada umumnya memiliki kemiripan. Misalnya dari bentuk wajah, dari postur tubuh, warna kulit, bahkan ada kemiripan karakter, watak dari antara mereka. Sehingga biasanya saudara dan orang-orang di sekitar, tetangga-tetangga sulit untuk membedakannya. Lama sekali untuk membedakan mana yang A, mana yang B. Tetapi kita melihat Ishak dan Ribka memiliki anak kembar, dan ini adalah anak kembar yang begitu unik. Mungkin kalau saat ini mereka masuk di salah satu pemecah rekor anak kembar terunik di seluruh dunia. Karena apa? Mereka tidak memiliki kemiripan sedikit pun, baik dari luar maupun sampai ke dalam-dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa lihat perbedaan warna kulit sangat bertolak belakang, di mana Yakub berwarna kulit yang halus, yang putih, sementara Esau dikatakan berbulu. Termasuk karakter dan watak mereka seiring dengan pertumbuhan mereka. Dan kecenderungan mereka, kebiasaan mereka pun sangatlah berbeda. Karena Esau senang berburu, berhari-hari tinggal di padang. Sementara Yakub seorang yang tenang, hidup
hidupnya selalu di rumah, di kemah. Kalau sekarang mungkin Yakub itu adalah seorang anak rumahan, sementara Esau adalah anak yang di luar, yang berkeliaran di mana-mana. Lalu fakta yang terjadi antara keluarga ini adalah Ishak dan Ribka, kedua orang tua mereka memiliki kasih yang berbeda, memiliki kasih yang bersyarat, love with conditional, terhadap anak-anak kembar yang begitu unik ini. Bapak Ibu Saudara, apakah perbedaan kasih ini terhadap anak-anak mereka disebabkan karena warna kulit yang berbeda, disebabkan karena watak yang berbeda, atau bagaimana? Mari kita melihat lebih lanjut. Ada dua hal yang saya temukan di dalam perenungan saya tentang bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama adalah favoritisme. Di dalam keluarga ini terjadi yang namanya kasih yang favoritisme. Mari kita lihat, Ishak suka makan daging buruan. Ini sangat didukung oleh Esau yang pandai berburu, sampai ia tinggal di padang berhari-hari demi memperoleh binatang buruan terbaiknya. Kemungkinan saja Esau tidak pernah pulang dengan tangan kosong, dan tentunya ayahnya yaitu Ishak selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya Esau dengan membawa daging buruan terbaik. Nanti kalau Esau pulang, dia pasti makan enak. Jadi kasih Ishak kepada Esau bisa dikatakan kasih karena selera. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa cinta Ishak kepada Esau adalah karena ia suka makan daging buruan. Jadi sebenarnya cinta Ishak ini kepada siapa sesungguhnya? Kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, Ishak sebenarnya cinta kepada perutnya sendiri. Dia cinta kepada seleranya sendiri. Dan ia bisa memenuhi keinginan perutnya karena apa? Karena Esau bisa memenuhinya. Karena Esau mampu menyediakannya. Mungkin saja misalnya kalau Esau tidak bisa berburu, lalu dia tidak bisa lagi memenuhi keinginan ayahnya untuk menyediakan daging buruan itu. Saya tidak tahu apakah Esau masih mampu sayang kepada Esau atau tidak. Selain itu, Ishak cinta kepada Esau bukan hanya karena kemampuan untuk berburunya, tetapi cintanya itu karena apa yang dapat dihasilkan oleh Esau cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Ishak. Bahkan kalau kita lihat ketika Ishak hendak memberkati Esau, Ishak meminta terlebih dahulu untuk menyediakan daging buruan yang terbaik, yang terenak disediakan kepada Ishak untuk dimakan, maka dia akan melepaskan berkat terhadap Esau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencintai seseorang dengan syarat atau karena alasan tertentu, maka ketika syarat tertentu kita tidak penuhi, cinta lambat laun akan menjadi hilang. Bagi orang tua saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi anak-anak di rumah karena ia pintar, karena ia rajin, karena ia kuat, dan lain sebagainya? Apakah Bapak Ibu Saudara di antara anak-anak Bapak Ibu Saudara ada yang lebih dicintai, dikasihi karena ia lebih dari saudara-saudaranya? Sesungguhnya ini adalah cinta yang bersyarat, kasih yang bersyarat. Mengapresiasi anak karena kemampuan, karena kelebihan yang ia miliki adalah baik. Tetapi bukan berarti kelebihan anak tersebut yang membuat cinta kita semakin kuat terhadapnya. Makanya kita nanti akan terjebak pada cinta yang bersyarat. Kadangkala orang tua secara tidak sadar lebih sayang kepada anaknya yang sudah sukses, sementara anaknya yang sedang berjuang untuk sukses dipandang sebelah mata. Karena keinginan, kebutuhan atau semua yang diinginkan itu bisa dipenuhi oleh anak yang sukses. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sikap Ribka terhadap Yakub. Yakub adalah seorang anak yang tenang. Dia setia menemani mamanya di dalam kemah.
Dia setia menemani orang tuanya di rumah. Hal ini juga terlihat waktu kalau kita baca seterusnya nanti, Yakub sangat lihai, sangat pandai memasak. Kemungkinan ini diajari oleh mamanya di rumah. Ribka ini merasa senang dengan anak yang rajin dengan menemani dia di rumah, anak yang teratur, yang siap menolongnya di rumah. Biasanya kan ibu-ibu begitu. Mereka lebih senang terhadap anak-anak yang suka membantu-bantu di rumah. Mereka senang terhadap anak-anak yang mudah diatur di rumah. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi sebenarnya cinta Ribka ini adalah cinta yang bersyarat juga. Karena kalau kita melihat seterusnya, Ribka melakukan cara-cara yang licik, cara-cara yang menipu demi memuaskan keinginannya, mencapai sesuatu yang dia harapkan di dalam ambisinya, yaitu memberikan berkat kesulungan kepada Yakub. Kasih Ribka kepada Yakub bukanlah kasih yang benar, melainkan kasih yang egois. Karena sesungguhnya kasih yang benar adalah kasih yang melawan segala penipuan, melawan kebohongan, dan menolak segala dosa yang menghancurkan. Tetapi kita lihat Ribka masih kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Keegoisan orang tua ini dalam mengasihi anak-anak mereka membuat hati mereka tumpul dalam menerapkan kasih yang benar terhadap anak-anaknya. Ahli Perjanjian Lama pernah menuliskan begini, Adam gagal karena makanan, yaitu memakan buah pohon terlarang yang ditawarkan oleh Hawa. Nuh gagal di dalam minuman, yakni minuman anggur sampai ia mabuk dan telanjang sehingga kelihatan oleh anaknya. Dan Ishak gagal soal rasa dan selera. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tua harus berhati-hati di dalam hal ini. Jangan sampai terjebak di dalam sikap favoritisme dalam mengasihi anak-anak sehingga jatuh di dalam kasih yang bersyarat ini. Dan sesungguhnya semua dari cinta kasih sayang ini berasal dari keegoisan. Kita bisa lihat nanti kesalahan atau ketimpangan dalam orang tua di dalam mendidik anak itu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anaknya. Kalau kita bisa lihat nanti setelah Yakub punya anak, dia terjebak dalam pilih kasih juga. Dia terjebak di dalam conditional love, di mana Yakub lebih mengasihi Yusuf karena Yusuf berasal dari istri yang ia kasihi, yaitu Rahel. Dan sehingga Yakub meminta supaya jubah besar dibuatkan untuk Yusuf, supaya dibuatkan jubah yang bagus, dan hal ini membuat pertikaian di antara anak-anak mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang tua yang lebih sayang kepada anak yang pertama, karena itu adalah sebagai permulaan dari cinta kasih mereka di dalam pernikahan mereka. Ada juga yang mungkin lebih sayang terhadap anak terakhir, karena itu adalah anak yang paling kecil, mereka sayang anak yang terakhir sebagai tumpuan cinta kasih mereka di masa-masa tua mereka. Ada juga orang tua yang lebih mencintai anak-anak yang memiliki talenta-talenta kemampuan tertentu. Misalnya anaknya pintar, cerdas, pintar nyanyi, pintar main musik, pintar nari dan olahraga dan sebagainya, dibanding dengan saudara-saudara yang lainnya yang masih belum menampilkan kemampuan-kemampuan tertentu. Atau ada orang tua yang lebih sayang kepada anak yang memiliki banyak kemiripan dengannya. Baik Ishak maupun Ribka ini memiliki persamaan di dalam pola mengasihi, dalam kasih sayang mereka terhadap anak-anak mereka. Dan kalau kita lihat, mereka berdua sebenarnya lebih mencintai anak-anak yang memiliki refleksi diri mereka
terhadap kedua anak mereka tersebut. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, mereka ini lebih mencintai diri mereka yang tercermin di dalam kedua anak mereka. Di mana Ribka lebih senang, yang tenang, yang teratur di rumah, dia mengasihi Yakub. Di mana Ishak lebih senang untuk makan makanan yang daging-daging yang diburu, makan berburu, dia senang terhadap Esau. Sehingga mereka jatuh ke dalam keadaan pilih kasih. Saat ini ada hal yang dianggap biasa oleh orang-orang sekarang. Misalnya ayah lebih sayang kepada anak gadisnya dan ibu lebih sayang terhadap anak laki-lakinya. Dan ini adalah pandangan yang tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh dibiasakan dalam keluarga. Karena semua anak membutuhkan dua figur di dalam meneladani kehidupan, yaitu figur seorang ayah dan figur seorang ibu. Selain itu, fakta yang terjadi juga sekarang, kadang-kala orang tua lebih sayang terhadap anak laki-laki atau anak perempuan. Kadang secara terang-terangan bisa terlihat, sukacita seorang tua menjadi lebih besar ketika waktu misalnya istrinya hamil, lalu melakukan foto USG. Jadi ketika jenis kelamin kelihatan ini laki-laki, orang tua bersuka cita dengan luar biasa. Oh, anak saya laki-laki. Tetapi ketika perempuan, mungkin ada beberapa orang tua yang perempuan lagi, atau perempuan. Karena banyak pasangan-pasangan yang mungkin mengharapkan laki-laki di dalam anak pertama. Tetapi ketika perempuan yang lahir di anak pertama, mungkin ada hati tertentu yang kenapa sih perempuan? Bapak Ibu Saudara, ini hal yang harus kita perhatikan. Sekalipun tidak secara langsung seorang anak tidak tahu, tetapi itu nanti akan berpengaruh bagaimana orang tua mengasuh dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut. Bapak Ibu Saudara, suatu hari terjadi dalam keluarga terjadi suatu percakapan antara seorang anak bungsu dengan orang tuanya. Dia mengatakan di sini, "Mak, jangan-jangan saya ini anak angkat kali ya?" Orang tuanya kaget. "Loh, kenapa bilang begitu? Kamu itu anak kandungnya papa dan mama." Lalu si bungsu ini menjawab, "Kalau memang saya anak kandung papa dan mama, kenapa baju-baju saya 70% semuanya itu bekas dari baju-baju kakak-kakak saya?" Bapak Ibu Saudara, lalu orang tuanya kaget. Sesadar itukah anak terhadap keadaan bagaimana dia diperlakukan di rumah. Tetapi ternyata seiring dengan dewasanya, karena saya juga mengalami anak bungsu, seiring dengan dewasa baru mengerti bahwa memang baju-baju kakak-kakak itu yang masih bagus diberikan kepada adik-adik daripada dibuang, daripada mubazir. Kadang-kala seorang anak paham, mengerti bagaimana orang tua memperlakukan dia. Mungkin foto-foto anak pertama lebih banyak di dinding. Foto anak pertama dengan orang tuanya, tetapi sampai anak terakhir nggak ada. Bapak Ibu Saudara, mungkin suatu saat nanti seorang anak mengatakan, "Pak, Ma, kok saya nggak ada di foto keluarga kita? Kok cuma kakak-kakak saya saja?" Favoritisme orang tua merupakan ketidakadilan yang dilatar belakangi sesungguhnya oleh karena keegoisan. Seperti Ishak dan Ribka ini kepada anak-anaknya, yang membuat hati mereka terluka. Hingga kasih yang mereka berikan kepada anak-anak mereka menimbulkan pertikaian yang begitu panjang di dalam keturunan mereka, sekalipun nanti dalam berbagai konteks tertentu. Tetapi kalau kita katakan misalnya, tapi Ribka ini benar, dia di posisi yang benar karena apa? Karena dia mengasihi Yakub yang adalah pilihan Allah yang telah dinubuatkan. Alkitab tidak pernah membenarkan Ribka yang mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Karena Alkitab tidak pernah membenarkan pilih-pilih kasih di dalam mengasuh seorang anak. Karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan dan yang memilih siapa yang ia kasihi dan tidak ia kasihi. Ribka dan Ishak tidak memiliki hak sedikit pun untuk membeda-bedakan mengasihi
anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua anak, baik yang memiliki banyak talenta, cerdas, pintar, maupun anak-anak yang kemampuannya sederhana dibanding dengan saudaranya, mereka tetap membutuhkan, mereka tetap memerlukan kasih sayang yang sama dari orang tua mereka. Apalagi kalau zaman sekarang orang tua membanding-bandingkan anak mereka dengan anak-anak tetangga. Kalau misalnya, lihat tuh anak tetangga lebih rajin daripada kamu. Lihat itu anak tetangga lebih pintar daripada kamu. Karena semua anak-anak kepunyaan Tuhan, semua anak-anak hanya titipan bagi keluarga di dalam pernikahan untuk dididik, dibina sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkenaan dengan pilih kasih atau cinta yang bersyarat yang ada dalam keluarga Ishak dan Ribka ini, sebenarnya apa akar dari sikap pilih kasih atau kasih yang bersyarat di dalam keluarga ini? Seorang bapak gereja yaitu Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita kasihi. Keadaan ini memungkinkan orang tua mengasihi anak dengan proyeksi yang sudah tertanam di dalam dirinya sebagai sesuatu yang tepat dan benar menurutnya. Itu karena latar belakang budaya misalnya, kebiasaan, keyakinan dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua lebih senang terhadap anak-anak yang memiliki banyak kemiripan dengannya. Tetapi apakah seperti itulah yang diinginkan Tuhan? Apakah apa yang kita anggap baik itu berkenan di mata Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu satu hal penting di bagian ini. Sebenarnya masalah utama di dalam conditional love dalam keluarga ini adalah bukanlah Ishak karena lebih senang terhadap daging buruan Esau, atau Ribka lebih senang terhadap ketenangan Yakub, sehingga kita harus menuntut harusnya Ishak belajar untuk mengasihi ketenangan Yakub, atau Ribka harusnya belajar untuk menyukai daging buruan Esau. Tetapi inti yang terutama masalah yang terjadi dalam keluarga ini adalah landasan kasih yang tidak benar, di mana orientasi mereka tidak benar. Mereka berorientasi terhadap diri sendiri, kasih terhadap diri sendiri, bukan kasih terhadap Tuhan yang beranugerah kepada mereka. Fokus mereka udah berbeda, fokus kasih mereka udah berbeda, sehingga mereka salah dalam mengasihi anak mereka. Bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, perlu keluarga mengubah fokus kasih terlebih dahulu. Terlebih dahulu mengasihi Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, baru setelah itu kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada suatu rahasia jika Bapak Ibu Saudara ingin ada keharmonisan yang benar di dalam keluarga. Terlebih dahulu benahi cinta Anda kepada Tuhan. Jika cinta kita sudah benar terhadap Tuhan, maka kita pasti juga akan bisa benar dalam mengasihi anak-anak kita, dalam mengasihi keluarga kita. Tetapi mustahil kalau cinta kita kepada Tuhan aja salah, apalagi dalam hal mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, dan mengasihi anak-anak. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, conditional love yang terjadi ditandai dengan relasi yang rusak. Ditandai dengan relasi yang rusak dalam keluarga. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Dan ini adalah gambaran keluarga mereka. Relasi antara keluarga sungguh sangat rusak, di mana orang tua tidak satu hati mengasihi anak-anak mereka di dalam cinta yang sama. Dan relasi yang rusak ini berdampak buruk terhadap anak kembar ini. Kita melihat sifat kedua anak ini, di mana Esau dalam hidupnya, dikatakan di ayat-ayat berikutnya, di dalam hidupnya Esau adalah seorang yang keras, yang tidak taat kepada orang tuanya. Ketika dia berusia 40 tahun, ia menikah dengan 2 orang perempuan
dan perempuan asing yang dia ambil. Dan perempuan itu sangat menimbulkan kepedihan hati Ishak dan Ribka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Ribka dan Ishak pernah menegur Ishak, jangan ambil perempuan lain. Tetapi lihat, Esau dalam karakter yang keras mengambil perempuan yang akhirnya itu menjadi menyakiti hati kedua orang tuanya. Watak dan karakter Esau terbentuk menjadi sangat keras karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang, kelembutan hati seorang ibu. Karena Ribka menghabiskan waktunya dengan Yakub. Dia hanya dipuji oleh ayahnya ketika dia berhasil menangkap binatang buas dan dibawa kepada ayahnya untuk dimakan. Berarti kasih sayang yang didapatkan oleh Esau adalah kasih sayang. Dia harus berusaha dengan sekuat tenaga oleh karena kekuatannya terlebih dahulu untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayahnya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara bahwa Esau sangat berwatak keras. Dan wataknya yang keras mungkin membuatnya tidak mau mengindahkan teguran, nasihat dari kedua orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya juga sama sekali tidak menegur. Misalnya Ribka tidak mengambil pusing terhadap Esau. Dan Yakub juga tidak ambil pusing. Yang penting makanan, daging tetap tersedia. Sehingga yang terjadi adalah Esau menikah dengan dua perempuan, dia berpoligami selagi masih berada di bawah bimbingan ayahnya, melebihi ayahnya. Ayahnya hanya satu istri, anaknya sudah dua istri. Saudara, relasi yang rusak dalam keluarga menyebabkan ketimpangan yang akan berpengaruh di dalam pertumbuhan anak-anak. Kita lihat setelah penipuan besar yang dilakukan oleh Yakub dan itu dipersiapkan oleh Ribka, Yakub harus meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Dan di sanalah Tuhan membentuk Yakub. Di sanalah, di luar rumahlah Yakub baru belajar bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu keluarga harus menjadi tempat di mana kita mendapat kasih yang benar. Karena jikalau anak-anak tidak mendapat kasih yang benar dalam keluarga, mereka akan menemukan kasih di luar rumah. Dan itu sangat berbahaya bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, Timothy Keller pernah menuliskan begini, mengasihi bukan berarti tidak mendisiplin. Setiap kasih yang takut menegur itu bukan kasih yang benar. Sebaliknya, kasih yang benar adalah kasih yang rela menegur, bahkan sekalipun sampai kehilangan orang yang kita kasihi untuk sementara waktu, asalkan itu bisa membantu dia untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, apakah orang tua rela mendisiplin anak-anak di rumah, sekalipun dalam sementara waktu anak-anak merasa benci terhadap orang tua, tetapi sesungguhnya itu demi kebaikannya. Alkitab membenarkan orang tua mendidik anak dengan rotan, tetapi tidak mendukung untuk menganiaya atau membinasakan anak. Alkitab memberikan hak kepada orang tua mendidik anak, mendisiplin anak demi kebaikan anak itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, zaman sekarang adalah generasi Z, di mana watak dan karakter itu sangat berbeda, sangat dipengaruhi oleh dunia luar yang sangat kacau. Oleh karena itu peran orang tua dalam mendisiplin anak juga harus tetap ada di dalam rumah. Jangan sampai generasi saat ini dibawa kepada pengaruh-pengaruh yang tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau dalam kehidupan kita Allah mengasihi manusia berdasarkan dengan kasih yang bersyarat. Andai kata kita bayangkan, jika Allah mengasihi manusia dengan bersyarat, mengasihi manusia dengan cara favoritisme, saya percaya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan lulus atau mampu memenuhi tuntutan Allah yang sempurna dan kudus di hadapan Allah. Karena yang dikehendaki Allah adalah yang kudus dan yang sempurna. Dan kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tetapi lihat, Allah dengan rela
mengasihi kita tanpa syarat. Allah dengan rela mengasihi kita sekalipun kita sedang berada dalam dosa, seburuk apapun kita, selemah apapun kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kasih yang tidak bersyarat telah kita terima dari Allah. Kasih itulah yang dikehendaki Allah untuk kita hidupi di dalam keluarga. Kasih yang tidak bersyarat itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Kasih yang tidak bersyarat itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita terapkan kepada pasangan kita, terhadap sesama kita. Di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, di antara sesama jemaat, di antara orang-orang di sekeliling kita. Dan kita dapatkan itu dengan orientasi kasih yang benar, yaitu kasih kepada Allah Bapa di dalam surga, yang kita nikmati di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Dia telah menaruh kasih itu di dalam diri kita dengan tepat. Dengan demikian, ketika kita sudah memiliki kasih yang benar itu, maka kita akan mengasihi keluarga kita dengan tepat dan benar. Kita akan mengasihi seperti yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat. Ampuni kami, mungkin kami sebagai orang tua secara tidak sadar, kami mengasihi anak-anak kami dengan bersyarat. Kami mengasihi anak-anak kami dengan sikap favoritisme. Relasi dalam keluarga kami mungkin rusak. Kami mohon kiranya ampuni kami Tuhan. Juga kami mohon anugerah-Mu untuk terus menolong kami. Untuk memiliki kasih yang benar seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu kami mohon kepada Engkau, ajarlah kami untuk terus mengasihi Engkau dengan benar, memiliki relasi yang benar terhadap Engkau ya Tuhan. Sehingga kasih yang kami terima itu nanti akan kami terapkan di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk menghidupi firman ini, bahkan menjelaskan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak warta. Warta hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita dan kiranya Tuhan juga terus memperlengkapi kita di pelayanan di masa-masa yang akan datang. Kami juga menyambut dengan sukacita setiap Bapak Ibu Saudara yang dengan setia beribadah di ibadah GP Kris Pasar Baru ini sekalipun melalui live streaming. Kiranya Tuhan terus memelihara kita dan memberikan kita semangat untuk terus memuji Dia sekalipun di masa-masa pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudara, gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini selama bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia, boleh menghubungi majelis jemaat dan atau ketua PW masing-masing. Jika ada jemaat yang mendukung program ini juga bisa menyalurkan dukungannya melalui materi atau sembako. Bapak Ibu Saudara, diberitahukan kembali pemberkatan nikah kudus Saudara Jonathan dan Saudari Putri Regina akan dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 10 WIB. Ini adalah pengumuman yang ketiga kali dan pengumuman yang terakhir, berarti tidak ada keberatan yang sah untuk pernikahan ini. Mohon kita mendoakan supaya berlangsungnya pernikahan ini berlangsung dengan baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat tanggal 19 Februari itu adalah minggu ketiga, kita akan mengadakan Bible Class pada hari Jumat jam 7 malam melalui via Zoom. Diharapkan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk dengan setia mengikuti setiap kegiatan rohani gereja supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan hidup
seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Pengumuman berikutnya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, tepatnya nanti sore jam 3 ada ibadah HUT GP Kris Pospri Bekasi. Ini adalah HUT yang ketiga tahun. Kita bersyukur Tuhan masih pelihara hingga saat ini. Kita akan mengadakan ibadah HUT pada nanti sore jam 3 via Zoom. Bapak Ibu Saudara yang ingin atau mau ikut ibadah ini, persilakan, nanti link Zoom akan kami bagikan. Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi COVID-19 yang saat ini masih terus ada di bangsa kita, diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga terus berdoa menggantungkan seluruh hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga melihat ada pokok-pokok doa di sana yang kita doakan dalam minggu ini. Kita lihat di dalam warta, kita berdoa buat produksi vaksin yang ada di Indonesia supaya terus ada dan prosesnya bisa menjangkau semua masyarakat Indonesia. Kita juga berdoa semua harapan dan kerinduan kita yang kita lakukan di dalam tahun-tahun ini. Kita juga berdoa di setiap Pospri, baik Bekasi maupun Batam, supaya semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Kita juga melihat statistik kehadiran dan jumlah persembahan yang ada di sana per tanggal 7 Februari yang ada di sana. Kita juga melihat tema dan pengkhotbah di kebaktian umum dalam seluruh bulan Februari ini. Bapak Ibu Saudara, juga kita jangan terus jenuh-jenuh untuk mendukung dan mendoakan pergumulan gereja kita supaya terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita juga di dalam warta ada setiap pelayan, jadwal pelayan-pelayan di kebaktian umum, kita juga bisa melihat di sana. Bapak Ibu Saudara, jadwal kegiatan rohani dan persekutuan dalam minggu ini sudah dicantumkan di sana. Persekutuan pemuda hari Sabtu jam 18.30, persekutuan remaja hari Sabtu jam 3 sore, dan ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 8 pagi via YouTube. Kita juga melihat setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, jangan lupa kita terus mendoakan mereka, mengucapkan selamat ulang tahun terhadap mereka, dan supaya kita bersama-sama bersukacita mensyukuri anugerah Tuhan, umur panjang yang telah disediakan kepada kita oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, demikian warta yang bisa kita simak pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya saya mengajak jemaat untuk berdiri, kita menyebutkan visi dan misi gereja kita. Visi, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Untuk doksologi, doa berkat dan doa penutup dipersilakan kepada gembala jemaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, dan kemudian kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ketiganya
bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi kami, di mana kami boleh kembali menikmati ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menjaga firman-Mu di dalam hati kami, agar kami Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi, dan juga di dalam kami menjalankan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemberkatan nikah kudus yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari antara Jonathan Kristanto dan Putri Regina. Kami menyerahkan pemberkatan nikah kudus ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin, menolong agar ibadah pemberkatan nikah kudus boleh berjalan dengan baik. Terlebih di situasi pandemi ini Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan, jauhkan dari penyebaran wabah virus corona, baik kepada setiap keluarga yang akan menghadiri pemberkatan nikah ini, dan juga kepada setiap pelayan, setiap orang yang hadir. Kami mohon Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pelaksanaan pemberkatan nikah kudus ini boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan semata. Dan kami boleh bersuka cita Tuhan. Terlebih Jonathan Kristanto dan Putri Regina boleh menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Kami juga memohon belas kasih-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir dalam pemberkatan nikah kudus ini. Engkau Allah Tritunggal adalah saksi, dan sekaligus Engkau Allah yang memberikan berkat-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh membangun rumah tangga yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau Yesus sebagai kepala atas rumah tangga yang baru ini, dan firman-Mu menjadi landasan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, pakai hamba-Mu yang akan melayani Engkau, memberitakan firman-Mu dan menyampaikan berkat-Mu, agar melalui hamba-Mu Tuhan, kuasa, kebaikan dan berkat Tuhan boleh turun atas mereka. Kami juga Tuhan berdoa, kami meletakkan di dalam tangan Tuhan akan ibadah jam 3 sore nanti, HUT Pospri Bekasi yang ketiga. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam perkembangan Pospri yang ada di Bekasi. Walaupun Tuhan dalam waktu 1 tahun belakangan ini belum ada ibadah di sana, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memelihara setiap jemaat-Mu di Pospri Bekasi. Engkau akan yang terus menjaga mereka. Engkau yang senantiasa memelihara iman mereka kepada Engkau, agar mereka Tuhan boleh senantiasa menjadikan Engkau Tuhan sandaran satu-satunya. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah ibadah ini, agar kami boleh bersuka cita menikmati bagaimana Tuhan telah memimpin Pospri ini selama 3 tahun. Dan biarlah Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, Engkau yang terus memimpin Pospri ini, agar kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya di dalam membangun, mengokohkan dan mengembangkan Pospri ini. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa Engkau berkati majelis yang saat ini sedang melayani, untuk memikirkan dan membawa visi Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di Pospri. Engkau berkati Diaken Hari, juga hamba-Mu yang telah Engkau tempatkan di sana, Guru Injil Suparman. Ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu ini di dalam melayani Engkau, agar mereka boleh satu hati dan terlebih boleh melayani Engkau di dalam hikmat dan kuasa-Mu. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu boleh bekerja melalui mereka di dalam membangun jemaat yang ada di Pospri Bekasi. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Pospri Bekasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama boleh menjadi
pos PI. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah perkembangan. Maka Tuhan, kami tetap memohon, hanya Tuhan saja yang menentukan. Kami sebagai manusia, kami hanya bisa berharap, menaruh harapan sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang memulai pos PRI Bekasi ini, maka kami percaya juga, Tuhan, Engkau akan menuntun dari titik awal hingga nanti sampai selama-lamanya. Kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau yang terus menjaga kesatuan bangsa kami. Engkau yang terus memelihara agar setiap rakyat Indonesia boleh satu hati untuk mendukung pemerintah di dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona ini. Mungkin banyak oknum-oknum yang ingin menggunakan kesempatan-kesempatan di dalam memecah belah kesatuan bangsa. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang melindungi pemerintahan yang sah, dan Engkau yang menjaga mereka, dan Engkau yang meredam segala bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan, keinginan-keinginan manusia yang menghancurkan persatuan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan bangsa ini. Engkau yang akan menolong. Oleh sebab itu kami berdoa, berkatilah Presiden kami, Joko Widodo. Engkau berkati Wakil Presiden. Engkau berkati seluruh Menteri Kabinet. Engkau berkati para wakil-wakil rakyat di DPR, di DPRD, juga kepala-kepala daerah dan jajarannya. Berkati mereka Tuhan, beri hikmat, kekuatan, satukan hati mereka untuk membangun bangsa ini, untuk menolong bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, terlebih untuk melawan pandemi saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk vaksin sebagai usaha dari pemerintah Tuhan. Engkau berkati kesediaan vaksin, juga secara teknis pelaksanaan vaksin, agar semua boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang membangkitkan bangsa kami dalam keterpurukan selama pandemi ini, dan kami boleh melihat kehidupan yang normal kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Maka akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pun tidak akan melupakan bahwa Engkau Tuhan yang telah memelihara kami. Kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Sucikan dan kuduskan agar setiap persembahan ini boleh memuliakan Engkau Tuhan, dan hati kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan, Allah sumber segala berkat. Terima kasih Bapa. Maka kami akan memasuki minggu yang baru ini. Dalam segala aktivitas kami, dalam segala pelayanan pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, Allah Roh Kudus penuhi setiap kami jemaat-Mu untuk hidup setia kepada Tuhan dan menikmati pertolongan-Mu. Kiranya Engkau yang menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan jauhkan kami Tuhan dari penyebaran wabah virus corona, agar kami pun boleh menikmati hari demi hari di dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepadanya, karena Ia adalah Allah yang setia, dan Ia berkenan memberkati engkau. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.